Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon kepala BIN, Komisaris Jenderal Budi Gunawan berjanji akan mengedepankan independensi. Ia juga akan mengutamakan deteksi dini untuk mencegah gangguan keamanan. Pro BIN ini menjadi visi calon kepala BIN Budi Gunawan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR RI kemarin. Selain ancaman terorisme, ia juga menyebut proxy war sebagai ancaman Indonesia. Selama 10 menit, Komjen Budi Gunawan memaparkan optimalisasi Badan Intelijen Negara yang profesional, objektif, berintegritas atau Pro-BIN. Menurut Budi Gunawan, visi Pro-BIN berlandaskan 9 program nawacita pemerintahan Jokowi JK. Budi Gunawan berjanji akan mengedepankan independensi. Bahwa kepala BIN sesuai dengan undang-undang bahwa BIN harus bekerja dengan mengedepankan independensi. Independensi, kemudian yang kedua fakta yang sebenarnya. Makanya aspek objektivitas ini penting. Tidak berdasarkan kepentingan ataupun juga pesanan-pesanan. Koresponden CNN Indonesia Yudi Yudawan di DPR saat ini. Yuda, apa rekomendasi DPR setelah uji kelayakan dan kepatutan kemarin yang akan dibahas apa hari ini? Ya, pada hari kemarin memang terjadi tidak terlalu banyak perdebatan, Putri, dan berlangsung secara tertutup di Komisi 1 DPR RI dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12.30. DPR sendiri, terutama Komisi 3, lebih banyak meminta bahwasanya nantinya Komjen Polisi Budi Gunawan akan mengoptimalkan fungsi daripada BIN sendiri dan melakukan koordinasi komunikasi antar lembaga intelijen yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, Putri, lembaga intelijen tidak hanya BIN sendiri, tapi juga TNI, Polri, dan juga pemerintah memiliki lembaga intelijen, dan diharapkan masing-masing bisa berkoordinasi dan melakukan komunikasi yang bersinergi satu sama lain sehingga dapat melakukan kinerja yang baik guna mengantar aksi terorisme, cybercrime, dan juga human trafficking yang merupakan salah satu isu sentral yang saat ini menjadi pekerjaan rumah dari Badan Penanggulangan Teroris ataupun juga baik BIN sendiri, Putri. Dan memang persidangan ataupun rapat dengar pendapat di sidang paripurna kali ini belum berlangsung. Kali ini DPR masih membahas mengenai rancangan undang-undang terkait Konvensi Maritim Ketenagakerjaan Indonesia, di mana Indonesia merupakan juga negara dengan tenaga kerja maritim terbanyak nomor 2 di dunia selain Filipina. Putri. Yuda, nanti kami akan kembali kepada Anda mengetahui perkembangan terbaru, tapi kami sekarang ajak Anda untuk mengikuti jalannya rapat paripurna membahas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon kepala BIN Komjen Budi Gunawan kemarin. Kita simak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 September 2016, pimpinan Komisi 1 DPR RI, Ketua Abdul Haris Almasari, nomor anggota A111 ditandatangani. Baik, terima kasih kami sampaikan pada yang terhormat Saudara Dr. Haji Abdul Haris Almasari yang telah menyampaikan laporan Komisi 1 terkait dengan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kepala Badan Intelijen Negara untuk selanjutnya kita segera mengambil keputusan. Bapak Ibu yang kami hormati, sidang dewan yang kami hormati, sekarang tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 1 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Kepala Badan Intelijen Negara dapat disetujui? Setuju? Baik, terima kasih atas persetujuannya. Kami usahakan Pak Akbar Faisal. Ya, pimpinan, makasih pimpinan. Saya harus menyampaikan sesuatu di ruangan ini, tidak tentang apakah saya setuju atau tidak dengan Pak Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, sebab saya sungguh-sungguh sangat setuju dengan itu. Tapi saya mau berbicara tentang hal yang lain, Bapak, yang berhubungan dengan BIN pula. Hari ini kita sedang
Kalau boleh saya sebutkan, kita sedang bertengkar tentang sebuah kasus yang bernama kewarganegaraan seseorang warga kita yang telah memilih menjadi seorang warga negara Amerika Serikat. Saya mendapatkan informasi dari seorang pejabat teras BIN pada saat itu bahwa tak ada satupun dari pejabat negara yang kompeten meminta pertimbangan dari kepala BIN ketika akan memutuskan saudara Archandra Tahar sebagai menteri pada saat itu, berikut dengan apapun yang mengikuti di belakangnya. Dan kemudian ternyata terbukti bahwa orang hebat ini, orang cerdas ini yang pernah menjadi warga negara Indonesia, ternyata memang pernah memiliki warga negara Amerika. Agar kemudian kita tahu betapa besar dampak dari apa yang keputusan beliau menjadi warga negara Amerika Serikat, saya ingin membacakan seorang sumpah yang diucapkan kepada pemerintah Amerika Serikat pada saat akan dilantik atau dikukuhkan sebagai warga negara Amerika Serikat. Mohon izin pimpinan, bunyinya seperti ini. Dengan ini saya menyatakan di bawah sumpah bahwa saya benar-benar dan sepenuhnya meninggalkan dan mengingkari semua kepatuhan dan kesetiaan terhadap pangeran asing, penguasa, negara atau kedaulatan yang dulu hingga kini pernah menjadikan saya sebagai subjek atau warga. Bahwa saya akan menyokong dan membela konstitusi dan undang-undang Amerika Serikat melawan semua musuh, domestik maupun asing. Bahwa saya akan menyandang keyakinan dan kepatuhan bahwa saya akan menyandang senjata atas nama Amerika Serikat manakala diperlukan oleh undang-undang, bahwa saya akan melakukan layanan non-tempur di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat manakala diperlukan oleh undang-undang, bahwa saya akan melakukan kepentingan nasional di bawah arahan sipil manakala diperlukan oleh undang-undang, dan bahwa saya akan melakukan kewajiban ini secara sukarela tanpa tekanan mental apapun atau tujuan menghindar. Semoga Tuhan menolong saya. Bapak Ibu sekalian, ini bernama DPR RI, di mana kemudian rakyat menyerahkan kepercayaannya kepada kita. Maka tujuan utama kita adalah menjaga itu. Saya menghormati beliau sebagai orang yang cerdas, tetapi keputusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, untuk memberikan kembali kewarganegaraan itu dan melanggar tata aturan kita, di mana kalaupun dia mau kembali menjadi warga negara Indonesia harus menunggu 5 tahun, sungguh-sungguh sebuah persoalan besar bagi kita. Maka untuk itu pimpinan, dengan segala hormat saya ingin DPR RI bersikap secara tegas soal ini, dan saya meminta DPR untuk mengirim surat kepada pemerintah untuk membatalkan dan mempertimbangkan kembali hal-hal seperti ini untuk tidak terjadi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Akbar Faisal atas masukannya. Tentunya nanti menjadi catatan kita bersama dalam kaitan di rapat paripurna ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam kaitan dengan agenda kita pada siang hari ini, sekarang tiba saatnya kita perkenalkan. Kami perkenalkan pada Bapak Ibu semua terkait dengan calon Kepala Badan Intelijen Negara terpilih yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini, yaitu Saudara Komjen Polisi Dr. Andes Budi Gunawan, SH, MSI. Untuk kami persilakan maju ke depan. Mudah-mudahan kurang ajar ya. Gambar-gambar suasana ini.
Bapak Ibu sekalian, sidang dewan yang kami hormati. Untuk selanjutnya, persetujuan rapat paripurna DPR pada hari ini terhadap laporan pimpinan Komisi 1 akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada. Sidang dewan yang kami hormati, dengan demikian selesailah sudah acara rapat paripurna kita pada hari ini. Kami atas nama pimpinan mengucapkan banyak terima kasih. Pimpinan, Ayo silakan. pimpinan, Tutup ya. sebentar. Silakan. Saudara pimpinan, interupsi. Saya sudah dengar. Tulvan Lindan. Nggak usah ngotot-ngotot. Cukup. Nggak usah ngotot-ngotot. Cukup. Silakan untuk bicara. Silakan Pak Zulfan. Saya kira saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Saudara Akbar. Sudah saatnya sekarang ini DPR menunjukkan sikap untuk benar-benar memperhatikan persoalan bangsa dan negara. Jangan lagi kita ikut-ikut pencitraan. Jangan lagi kita turun ke pasar, turun ke stasiun. Itu ada menteri yang turun di sana. Tetapi kita menyikapi hal-hal yang memang perlu kita sikapi untuk meluruskan jalannya persoalan bangsa-bangsa ini. Itu saja, terima kasih. Cukup Pak Zulfan. Baik, terima kasih. Pimpinan. Ya, saya pikir sudah selesai. Ya, kita teruskan nanti setelah makan siang. Ya. Baik, terima kasih. Atas perhatiannya. Pimpinan, Ruhut Sitompul, fraksi Partai Demokrat. Terakhir ya Pak Ruhut ya, dari sini kita selesai. Silakan Pak Ruhut. Terima kasih pimpinan yang mulia. Kita tahu dari tadi yang protes Nasdem. Nasdem itu the ruling party. Partainya pemerintah. Biarlah urusan Pak Brewo, Ketua Umum Nasdem, kepada Presiden. Bukan, jangan dibawa-bawa di DPR ini. Dan pimpinan, hari ini yang kita hormati Pak Budi Gunawan menjadi Komandan BIN. Setelah ditutup, kami semua cinta, rindu Budi Gunawan. Tolong nanti di depan, kami mau salam beliau Pak. Jadi tolong Pak Budi Gunawan nanti di depan, kami semua mau salam beliau. Terima kasih. Baik Pak Ruhut, Bapak Ibu sekalian, ya saya pikir sudah ditangkap maksudnya. Kita atas nama pimpinan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan mengucap alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kepala BIN Komjen Budi Gunawan baru saja kita saksikan bersama. Rapat paripurna DPR menyetujui pencalonan Budi Gunawan. Calon Kepala BIN terpilih akan segera dilantik oleh Presiden Joko Widodo hari Jumat besok 9 September 2016. Dan